Alhamdulillah ya, Bu Nur itu selalu ceria. Saya perhatikan juga tentang semangat ya, selalu semangat. Karena ngajar kelas berapa, Bu Nur? Kelas 1. Ngajar kelas 1 ya. Iya, jadi harus tetap ceria, bersemangat iya. ya. Karena kelas 1 itu kalau gurunya semangat, Anak-anak ikut nular ya itu semangat. semangatnya. Baik Bu Nur, dalam pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik ini ada 3 tahap ya. Tahap praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan wawancara praobservasi. Oke, Ya, siap. bagaimana? Bu Nur sudah siap? Sudah siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur kalau sudah siap. Untuk pertanyaan pertama nih, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nur capai pada observasi kita nanti? Untuk tujuan pembelajarannya, saya karena ini mata pelajaran seni musik, jadi kebetulan lagi membahas tentang mengenal bunyi musikal. Gitu. Jadi nanti anak membedakan bunyi-bunyi antara jenis musik ritmis sama melodis. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengenal bunyi musikal, yang kedua membedakan jenis alat musiknya yang ritmis dan melodis. Bunyinya. Oke, baik. Bagaimana nih ukuran keberhasilan pertemuan ini? Ukuran keberhasilannya bahwa nanti saya bisa menerapkan RPP yang saya susun ini dipraktekkan ke dalam kelas. Jadi ukuran keberhasilannya bagaimana nanti Bu Nur bisa mempraktekkan ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Nur rancang. Kalau boleh saya tahu bagaimana pembelajaran atau situasi di kelas Bu Nur sebelumnya? Jadi situasinya itu yang saya perhatikan anak-anak lebih jadi kurang kondusif karena memang saya kurang menyediakan atau menghadirkan benda-benda konkret pada saat waktu saya memberikan pembelajaran khususnya di seni musik. Mungkin saya cuma melalui video pembelajaran dan media gambar gitu, ya. jadi kayak kurang konkret. Oke, jadi selama ini Bu Nur sudah melakukan pengenalan alat musik ataupun pembelajaran sebelumnya itu menggunakan media gambar, kemudian video-video ya. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, posisi Bu Nur itu ada di nomor berapa dalam pencapaian tujuan tadi? Untuk pencapaian tujuan mungkin 7 ya Bu Fen. Karena memang anak juga sudah melihat gambarnya gitu. Saya rasa anak sudah mulai mengenal, terus saya juga mengenalkan bunyinya gitu. Memang baru melalui audio gitu dan video seperti itu. Saya ingin mencapai di lebih optimal lagi 9 gitu. Oke, jadi skala atau pencapaian dari 1 sampai 10 Bu Nur ada di 7 dan Bu Nur ingin mencapai ke angka 9. Oke. Dan untuk mencapai angka 9 tadi, apa kekuatan yang Bu Nur miliki? Karena ini temanya sedang membahas tentang bunyi musikal kan, jadi bunyi musikal itu adalah bunyi yang dihasilkan dari alat-alat musik ya. Jadi saya ingin menghadirkan benar-benar benda konkretnya gitu ke dalam kelas gitu. Selain dengan video pembelajaran, tapi saya ingin menghadirkan ini loh yang namanya gitar seperti ini, bunyinya seperti ini. Jadi anak-anak benar-benar saya membawa alat tersebut ke dalam kelas gitu. Dan anak Jadi bisa anak-anak mempraktekannya benar-benar gitu. melihat dan mengalaminya ya Bu Nur ya. Oke. Seperti itu. Kira-kira ada hambatannya nggak nih? Mungkin hambatannya adalah ini sih ya, kekurangan mungkin kalau di sekolah kan memang tidak tersedia ya, kurang tersedia berbagai jenis alat musik. Ada, cuma memang alat musik yang memang biasa digunakan untuk ekskul gitu, marawis, jadi kan ada ya gendang, terus tamborin gitu. Jadi mungkin kurang banyak jenis-jenis jadi alat belum musik. variatif ya. Itu sih hambatannya. Mewakili 1, 2, 3 alat musik ya. Oke. Bagaimana solusinya Bu Nur akan melakukan nanti? Mungkin saya akan meminta bantuan juga kerjasama sama orang tua murid gitu. Diharapkan jika ada siswa yang memiliki alat musik, boleh dibawa apapun itu gitu, dibawa ke sekolah gitu untuk pembelajaran kali ini. Tidak dipaksakan untuk membeli, cuma memang jika ada di rumah atau tetangga punya, boleh dibawa ke sekolah untuk pembelajaran agar anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih optimal dengan media konkret tersebut.
Oh iya, solusi yang bagus ya, melibatkan Iya. orang tua sehingga orang tua pun tahu pencapaian nanti tujuan pembelajaran pada anak-anaknya ya Bu Nur ya. Dari solusi-solusi tadi, apa rencana Bu Nur ke depannya? Jadi rencana saya itu ke depannya nanti setelah kegiatan ini, ketika pertemuan di pembelajaran seni menulis, saya akan meminta anak untuk membawa media konkret, alat-alat musik, berbagai jenis alat musik. Ya, kemudian ukuran keberhasilan dari rencana Bu Nur ini apa nih? Ukuran keberhasilannya nanti anak-anak bisa melihat sendiri jenis alat musiknya secara konkret dan bisa mengenal bunyinya. Anak-anak bisa mengenal bunyi dan tentunya bisa sesuai target tujuan pembelajaran adalah mengenal berbagai jenis bunyi antara ritmis dan melodis. Itu tuh anak-anak bisa membedakan. Kalau alat musik melodis kan itu yang mempunyai nada ya. Kalau ritmis itu yang tidak mempunyai nada. Jadi dengan anak-anak nanti melihat langsung dan merasakan langsung, Bu Nur berharap anak-anak bisa membedakan membedakan dengan benar ya antara bunyi musik ritmis dan melodis itu. Jadi anak-anak langsung, oh yang ini seperti ini bunyi yang melodis, seperti ini yang ritmis, seperti itu. Kapan akan dimulai pembelajarannya? Sepertinya minggu depan Bu Fenty, karena pekan ini kan saya belajar tentang mengenal bunyi non musikal. Pekan depannya musikal, mengenal bunyi musikal. Saya belajar dari pengalaman yang pembelajaran hari ini kayak kurang optimalnya di kayaknya saya kurang menghadirkan media kan. Oke, baik Bu Nur. Apa komitmen Bu Nur nih terhadap rencana yang sudah Bu Nur buat? Komitmen saya bisa menjalankan pembelajaran ini sesuai dengan susunan rencana yang saya buat, kemudian saya bisa melaksanakan kegiatan ini dibantu dengan Bu Fenty yang bisa memantau saya gitu untuk mengaplikasikan rencana saya. Ya, jadi selain saya nih, siapa saja pihak yang terlibat nih dalam kegiatan ini? Kepala sekolah mungkin, karena kan saya akan meminjam beberapa alat musik yang ada di sekolah gitu yang dipakai untuk ekskul, kemudian rekan sejawat yang saya bisa minta bantu untuk masukan ini RPP saya ada kekurangannya atau tidak, apa yang perlu direvisi gitu. Oke, baik Bu Nur, jadi melibatkan kepala sekolah dalam rencana aksi Bu Nur ini nanti, kemudian juga taman sejawat ya Bu Nur ya. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Bu Nur tuh ingin bagaimana gitu? Tindak lanjutnya mungkin nanti bisa kita ketemu ya Bu Fenty setelah Bu Fenty mengobservasi saya di kelas, nanti kita bisa tindak lanjuti ini apa yang nanti kekurangan saya dalam pembelajaran di kelas nanti bisa diperbaiki. Baiklah Bu Nur, saya sudah tidak sabar nih ingin segera melihat pembelajaran Bu Nur nanti di kelas. Sampai bertemu minggu depan ya Bu Nur ya. Oke, baik. Saya tunggu di kelas ya Bu Fenty. Terima kasih untuk sesi wawancara praobservasi ini. Semoga nanti akan berjalan dengan lancar proses observasinya. Terima kasih ya Bu Nur ya. Sama Bu Oke, Fenty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melodi, kita alat ini dan alat melodi. Oke, kita hari ini akan belajar mengenal alat musik apa? Ritmis dan melodi. Kita lanjutkan ya. Budaya dan kita kajian. Tujuan dan tujuan kita kali ini kita
sesi wawancara ya, pasca observasi. Karena tadi saya udah observasi di kelas Bu Nur ya tadi pagi. Apakah Bu Nur sudah siap untuk wawancara pada kesempatan kali ini? Ya, sudah siap. Terima kasih juga sudah atas kesempatan mengobservasi kelas saya seperti itu. Ya, sama-sama Bu Nur. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu Nur, ya, gimana nih perasaan Bu Nur setelah tadi melakukan pembelajaran yang tadi pagi saya observasi itu? Alhamdulillah saya merasa lega karena saya sudah mempraktekkan apa yang saya susun, rencana yang saya susun gitu. Sebelumnya saya merancang membuat RPP, kemudian hari ini saya tuangkan di dalam pembelajaran di kelas. Rasanya sudah lega sih Bu. Sudah lega ya Bu Nur ya. Jadi menurut Ibu, apakah pembelajaran tadi sudah sesuai dengan rancangan yang Ibu buat sebelumnya? Iya, sudah sesuai sih, cuma mungkin kurang optimal untuk ditingkatkan. Harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi di pembelajaran tersebut. Kurang optimal. Bagian yang mana yang kurang optimal? Jadi apa kendala yang Bu Nur rasakan gitu? Tadi saat saya pembelajaran di kelas itu saya merasa ada beberapa siswa yang belum aktif Bu dalam kegiatan pembelajaran. Jadi masih terlihat pasif dalam kegiatan tersebut, harus perlu dimotivasi, dan itu ada beberapa yang membuat saya apa ya nih yang harus saya lakukan untuk membuat anak itu aktif gitu, untuk membuat anak aktif tertarik dalam kegiatan pembelajaran yang saya susun. Jadi kendalanya masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, ya, Bu seperti Nur ya. kurang berminat seperti itu. Iya. Jadi menurut Bu Nur itu kira-kira apa ya penyebabnya? Penyebab dari anak yang tadi kurang aktif tadi, yang kurang tertarik dengan pembelajaran yang sudah Bu Nur laksanakan. Jadi menurut saya sih anak ada yang misalkan kurang tertarik. Ini kan kita sedang belajar tentang alat musik ya Bu ya. Mungkin ada beberapa yang memang kurang tertarik dengan alat musik gitu. Itu dia lebih sukanya ke bagian vokal, suara atau enggak gerakan gitu. Gerakan tarian gitu. Jadi lebih ke minat ya, Iya, minat betul. belajarnya. Minat belajarnya. Iya. Tadi saya merasa juga belum anak masih saya belum melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, artinya saya belum memetakan minat peserta didik, memetakan kemampuan peserta didik itu sejauh mana. Itu yang harus saya lakukan. Oh iya. Jadi setelah Bu Nur mengidentifikasi nih kendala apa yang tadi sudah Bu Nur rasakan, berarti apa rencana Ibu Nur ke depannya? Kedepannya sih saya ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi karena tadi kan saya masih pembelajaran secara umum gitu kan, instruksinya anak tidak dibebaskan untuk melakukan apa yang dia inginkan seperti itu, karena pembelajaran dari kegiatan yang saya susun seperti ini terus anak melakukan hal tersebut. Jadi kapan rencana tersebut akan Bu Nur realisasikan untuk pembelajaran diferensiasi ini? Iya, mungkin untuk 2 pekan ke depan karena kan kebetulan minggu depannya itu untuk pembelajaran ini akan ada sumatif gitu. Jadi mungkin 2 minggu lagi setelah ini saya akan mencoba untuk memetakan minatnya peserta didik tuh seninya di mana gitu. Jadi mungkin dengan hal itu nanti anak-anak juga akan aktif, ceria mengikuti dan berminat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Saya harapkan semuanya bisa aktif. Jadi menurut Bu Nur nih, langkah konkret ke depannya yang paling terdekatnya untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi itu yang pertama apa? Saya harus memetakan peserta didik dari kesiapan belajar. Dari kesiapan belajarnya ya Bu Nur ya. Oke, baik. Bagaimana nih tanggapan Bu Nur nih tentang kegiatan supervisi kita kali ini? Alhamdulillah, jadi supervisi ini sangat membantu saya Ibu. Jadi saya bisa berkaca pada kekurangan saya sendiri gitu. Saya dengan observasi ini, dengan coaching ini, jadi saya terbantu, saya digali untuk menemukan kelemahan saya, kekurangan saya, dan berikut juga kekuatan saya yang saya miliki gitu. Karena kekuatan saya tadi merasa saya sudah melakukan pembelajaran kontekstual gitu, karena dengan membawa media-media konkret ke dalam kelas gitu.
Ya, bagus ya. Baik, terima kasih Bu Nur atas waktunya bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini membawa manfaat buat saya dan juga buat Bu Nur, sehingga Bu Nur bisa mempersiapkan pembelajaran ke depannya yang berpihak pada murid. Terima kasih banyak Ibu. Tetap semangat Bu Nur. Ya, terima kasih Terima lah. kasih sudah Ya. diobservasi juga Ibu. Iya. Mohon bimbingan